teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maurentan dengan NIM 13121000217 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kali ini saya akan membuat video edukatif mengenai transaksi apa saja sih yang ada di perbankan. Video edukatif kita hari ini, kita akan membahas apa aja sih transaksi pembukaan rekening dan syarat-syaratnya apa saja sih kalau di Bank BCA. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Fania. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, silakan. Ya, halo teman-teman, perkenalin ya, nama aku Fania Lavinia Sonda. Kebetulan di sini sebagai magang bakti BCA di Customer Service di cabang BCA Pakuan Trade Center. Jadi kita mulai dulu ya. Yang pertama, kalau buka rekening itu syarat-syaratnya apa aja sih? Kalau rekening individu, mungkin kalian cuma butuh KTP aja sebenarnya kalau syarat utamanya. Lalu kalau semisal kalian bikinnya individu yang giro, itu kita juga memerlukan NPWP. Jadi kalau buat rekening individu sendiri, kita menyediakan 3 jenis rekening. Apa aja tuh? Yang pertama adalah tahapan, yang kedua adalah tahapan ekspresi, yang ketiga adalah tabunganku. Jadi kalau semisal yang tahapan ini, dia dapat kartu sama buku, yaitu bukti kepemilikannya. Untuk setoran awalnya di 500.000 dan saldo mengendapnya diusahakan di 50.000. Nah, kalau adminnya sendiri, sebenarnya untuk tahapan ini dibagi menjadi 3 sih teman-teman. Ada kartunya yang blue, gold, sama platinum. Kalau yang silver, yang blue ini adminnya adalah 14 sampai 15.000. Bedanya apa yang 14 sama 15? Oh, ada dua tuh. Iya, ada 2. Jadi kalau yang 14.000 ini adalah berjenis tahapan GPN, yang dimana GPN itu cuma bisa pakai di Indo aja. Nah, kalau semisal yang 15.000 itu dia tipenya yang Mastercard, yang dimana dia bisa digunakan sampai luar negeri. Itu nanti buat yang blue ya teman-teman. Yang blue adminnya 14 sama 15. Kalau yang gold itu ada di 16 sama 17. Kalau yang di platinum itu ada di 19 sampai 20. Kayak gitu. Jadi perbedaannya cuma 1.000 ya teman-teman, perbedaan selisih antara jenis rekening GPN sama Mastercard. Oh, gak ngacek lah ya. Iya, nggak segitu banyak lah perbedaannya. Tapi untuk limitnya semuanya sama. Jadi kalau untuk limit buat tarik di ATM itu semuanya sama di ketiga jenis kartu ini di 15 juta. Terus nanti kalau semisal buat transfer ke sama rekening BCA itu kalau yang blue adanya di 100 juta, kalau yang gold 125 juta, yang platinum 150 juta. Kalau semisal transfernya keluar rekening Bank BCA itu juga bisa. Tapi limitnya juga mungkin kemungkinan kecil ya, di 30, 40 sama 50 juta. Kayak gitu sih. Kalau mau lebih transfer ke bank lain bisa nggak? Bisa, kita bisa gunain yang pertama ada dua opsi. Yang pertama itu ada pakai fasilitas. Nah, kalau fasilitas sendiri juga ada banyak sih teman-teman. Ada buat yang My BCA sama Klik BCA bisnis. Klik BCA individu. Nah, kalau semisal yang sebenarnya ada lagi yang BCA mobile, tapi BCA mobile itu semuanya ikutin limit kartu yang ada di transaksi di mesin ATM yang tadi aku jelasin di awal. Kalau yang My BCA itu sesama rekening BCA limitnya sampai 300 juta. Tapi kalau semisal keluar bank BCA itu 150 juta. Itu dari My BCA. Tapi kalau dari Klik, dia untuk daftar nomor yang belum terdaftar itu dia cuma di 250 juta. Tapi kalau sudah nomornya terdaftar sampai di 500 juta. Kayak gitu. Jadi nomor itu didaftarkan di mesin ATM. Kayak gitu sih. Nah, terus kalau misalnya memang dirasa butuh limit lebih, bisa transaksi di teller. Dia kalau nggak ada maksimalnya soalnya. Oh, kalau di teller unlimited ya? Unlimited untuk transaksinya. Itu tadi yang Tahapan. Jadi Nah, pakai buku, kartu dan buku. Kalau yang ekspresi itu gimana sih? Kalau yang ekspresi itu biasanya kita untuk tujuan utama ekspresi sendiri sih sebenarnya buat kayak remaja-remaja gitu. Karena jenis kartunya itu desainnya beragam, setiap cabang itu beragam. Kita bisa milih nggak kartunya? Tergantung stoknya cabang, Oh. karena setiap cabang itu stoknya pasti beda-beda kayak gitu. Nah, terus kalau untuk ekspresi sendiri,
untuk pembukaan rekeningnya itu saran awalnya minimal di 50.000 aja. Karena kan balik lagi ya, khususnya kan buat remaja. Jadi ya kita kecil-kecilan aja sih. Nah, tapi kalau buat adminnya itu 10.000 tiap bulan kayak gitu. Jadi bukti kepemilikannya cuma kartu aja. Kayak gitu. Nah, sama dia juga bisa pakai fasilitas yang tadi aku sebutin, MBCA, MyBCA sama Klik BCA, Klik BCA Individu. Yang ketiga itu ada Tabunganku ya. tabunganku. Nah, tabunganku sendiri ini sebenarnya ini adalah program tabungan dari pemerintah. Jadi jadi nggak cuma BCA nggak cuma BCA aja, di Mandiri dan BRI itu juga ada produk jenis tabunganku. Nah, tabunganku sendiri ini memang dikhususkan untuk nasabah-nasabah yang ingin menabung. Dari usia baru lahir tuh juga udah bisa buka. Udah orang besar juga bisa nggak buka Bisa, tabungan? bisa. Tapi untuk semisal ada nasabah nih mau punya beberapa rekening tabunganku, nah itu nggak bisa di satu bank. Semisal udah buka di BCA tabunganku, terus nasabah yang sama ini mau buka rekening tabunganku lagi, nah itu kita nggak bisa kayak gitu karena setiap satu bank itu harus buka rekening satu tabunganku aja. Jadi kalau semisal mau buka rekening tabunganku lagi, mungkin bisa pakai opsi lain yaitu buka di bank, misal Bank Mandiri atau Bank BRI. Jadi buka di bank lain gitu ya? Ya betul, kayak gitu. Nah terus kalau buat tabunganku sendiri ini kan karena fokusnya buat menabung, dia tidak ada admin teman-teman, nggak kena admin. Terus karena sifatnya untuk menabung aja, satu bulan itu maksimal ada 4 transaksi. 4 transaksi ini yaitu untuk perputaran uang, ada uang masuk sama uang keluar. Nah kalau semisal uang masuk aja itu nggak bisa, bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya rekeningnya akan dibekukan sementara atau dormant. Nah teman-teman, rekening dormant sendiri itu bukan berarti rekening teman-teman tutup ya. Jadi rekening teman-teman ini akan dibekukan sementara. Nanti kalau semisal teman-teman sudah mau menggunakannya lagi, bisa buka dormantnya di cabang manapun kayak gitu. Oh, nggak harus ke cabang pembukaan rekening? Nggak harus, untuk pembukaan dormant bisa cabang mana aja kayak gitu. Nah sebenarnya kalau mau transaksi lebih dari 5 bisa teman-teman, tapi nanti akan kena biaya penalti sebesar 2.500 per transaksi kayak gitu. Nah terus nanti untuk pembukaan rekening pertama mungkin bisa dibantu setorannya di 25 sih sebenarnya teman-teman, tapi kita edukasi ke nasabah bahwa nanti akan kepotong biaya cetak kartu dan lain-lain. Jadi kita kayak mengamankan saldonya nasabah ini, kita bantu setoran di 50.000 kayak gitu sih teman-teman. Berarti kesimpulannya kalau untuk pembukaan rekening individu itu biasanya kebanyakan ada 3, yaitu bukanya di tahapan, ekspresi, sama tabunganku. Semuanya juga bisa dipakai di semua umur ya? Ya betul, semua umur bisa. Kalau untuk kayak usaha biasanya pakai dari 3 rekening ini atau ada rekening lain sih? Biasanya kalau untuk usaha biasanya kan banyak tuh orang-orang yang punya usaha kayak gitu. Kalau rekening buat usaha sendiri ada sih teman-teman, kita buat tabungannya itu namanya tabungan giro, rekening giro. Jadi rekening giro sendiri ini dia buat kayak beberapa usaha. Kalau semisal ada PT, CV atau badan, nah itu kita sering buka rekening di rekening giro. Syaratnya apa aja sih kalau buka rekening? Karena dia perusahaan badan, dia harus ada beberapa berkas yang harus dilengkapi ketika pembukaan rekening. Yaitu yang terpenting adalah akte pendirian. Akte pendiriannya ini sudah mencakupi SK-Men. Oh, SK-Menkes. SK-Menkes. Nah, di situ setelah itu ada NIB berbasis resiko. Karena kan kalau dulu kan cuma NIB aja, teman-teman. Nah, kalau sekarang ini yang harus berbasis resiko. Dan nanti ketika ada di dalamnya NIB itu berbasis resikonya resiko tinggi, biasanya akan dilengkapi dengan sertifikat standar. Itu harus dilampirkan juga? Harus dilampirkan juga, karena kan berarti usahanya beresiko tinggi. Nah itu kita juga harus mintain sertifikat standarnya. Setelah sertifikat standar, nanti akan ada lagi namanya file atau berkas pernyataan mandiri. Nah itu juga harus dilengkapi juga, kayak gitu. Nah terus yang kedua itu ada NPWP perusahaan, NPWP badan. Nah itu NPWP-nya harus sudah yang 16 digit teman-teman kalau sekarang, karena kan sekarang sudah ada Cortex dan semuanya sudah ada pembaruan. Ya. NPWP itu ya. Jadi harus, kadang-kadang kan kalau dulu cuma 15 digit, kalau sekarang tuh sudah 16 digit. Nah yang disertakan itu harus yang sudah 16 digit dari PT-nya, kayak gitu, dari badannya. Pengurusnya juga harus punya NPWP? Pengurusnya juga harus punya NPWP, tapi kalau untuk pengurus sendiri tidak spesifik harus 16 digit teman-teman. Yang penting dia punya NPWP-nya, ada kartunya, kayak gitu. Kalau yang 16 digit kan sebenarnya ada, tapi kan masih digital kebanyakan.
Nah kalau bisa yang itu juga lebih baik. Lebih baik ya. Ya. Jadi yang udah pemandanan juga ya. Kayak gitu, NPWP sama tadi yang sebutin NPWP sama KTP pengurus atau pemilik. Jadi kayak direktur, komisaris dan lain-lain itu harus punya NPWP sama KTP dan disertakan juga. Kalau direktur itu wajib yang asli karena kita harus scan berwarna. Tapi kalau yang komisaris itu kalau nggak ikut nggak masalah, cuma lampirkan filenya aja itu nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Yang penting berarti direkturnya ya. Betul, kayak gitu. Berarti kalau untuk rekening yang bisnis biasanya orang-orang langsung dianjurkannya kayak buka rekening giro dan itu sudah berbentuk PT atau CV Ya, ya, berarti benar, ya, dengan benar. melampirkan semuanya seperti Berkas-berkasnya. akte, NIB, NPWP, NIB ini juga beserta lampiran-lampirannya jika Ya, itu risiko tinggi. tinggi atau Betul. menengah tinggi gitu ya. Mm-mm. Oke, berarti kebanyakan yang dibuka rekeningnya ada 4 ya berarti total ya. Tapi cuma untuk yang Giro ini perusahaan. biasanya untuk Giro badan. bisnis gitu ya. Dan kalau pemakaian sehari-hari mending pakai yang 3 ini Ya, aja, disesuaikan benar. dengan kebutuhan. Oke, nice info banget nih Kak Fania. Terima kasih ya, Ya, atas terima informasinya kasih. untuk pembukaan rekening ini. Jadi jangan lupa buka rekening di BCA teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Fania. Terima